bahwa di Sahih Muslim, ini data kalian ya, di Sahih Muslim 5035, itu setan-setan masuk Islam. Itu, ya bukan jin, ya. Intan datanya itu kan hadis lama. Hadis baru ini sekarang diganti, ya, itunya isinya diganti, bukan setan-setan, tetapi di hadis lama itu yang masih asli. Setan itu masuk Islam. Nah, sedangkan di Sahih Muslim, ya, nomor 2564, sesama Muslim adalah saudara. Ya, sesama Muslim saudara. Berarti kan gini logikanya teman-teman. Setan-setan masuk Islam, berarti setan-setan ini Muslim, betul nggak Kak? Ya, sedangkan sesama Muslim saudara. Berarti Islam ini, Muslim ini saudaraan sama setan. Halo teman-teman, terima kasih selalu setia bersama dengan saya di channel My God is Great. Di video kali ini, seorang mantan Islam dan telah percaya kepada Yesus Kristus, Aisyah Princess bersama dengan Intan. Mereka mencoba memberikan edukasi kebenaran bahwa keselamatan itu kita hanya bisa temukan di dalam Yesus Kristus. Di dalam pemaparan di video kali ini menjelaskan bahwa umat Islam ini telah disesatkan. Nah, kok bisa? Salah satu topik yang menarik di mana jin itu adalah bangsa atau beragama Islam. Di dalam ajaran mereka bahwa Islam atau Muslim itu bersaudara. Secara otomatis, jin yang beragama Islam adalah merupakan saudara dari umat Islam itu sendiri. Nah, kok bisa seperti ini? Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan yang rusak ini. Untuk memahami kebenaran supaya manusia kembali kepada Allah yang hidup. Kepada Elohim, bukan kepada Allah yang muncul di abad yang ke-7. Nah, untuk tidak berlama-lama teman-teman, kita akan melihat seperti apa pemaparan edukasi kebenaran yang disampaikan untuk kita. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai. Saya percaya kita pun akan sama-sama diberkati. Untuk tidak berlama-lama, kita akan lihat secara bersama-sama. Pesan dari saya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi teman-teman untuk memperoleh video-video berikutnya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Nah, kata-kata Bang itu loh di TikTok. Ya, ngomong sudah jelas. Saya ditanya sama Mbak Intan, Marsya, kamu tahu nggak rumahnya? Contohnya apa ya? Kamu tahu nggak rumahnya Isabella? Tahu, jelas saya tahu. Butuh bantuan nggak? Kan enggak kalau sudah jelas. Ya. Inilah pengikutnya si biadab ini, saking longornya. Saya tanya, tafsiran itu suruhan siapa? Ya, yang suruh menafsirkan siapa? Ada referensinya enggak? Ya, ayo, mana? Ustadznya yang naik, jangan kalian. Mbak Intan lanjut, Mbak Intan. Namanya juga setan-setan juga sama. Ketika ya masuk Islam itu disebut Muslim, betul nggak Kak Marsha? Nah, di dalam Sahih Muslim 5035, setan-setan itu masuk Islam. Berarti iyalah. Ya, makanya memang sepakat sama setan kok mereka. Ini kayak Laura di bawah, lari ke Matius. Kalau longor-longor aja, nggak usah, nggak ikut-ikut, nggak bawa ke sini. kamu dengarkan di bawah ya, Naura. Bisa dicek bahwa di Sahih Muslim, ini data kalian ya. Di Sahih Muslim 5035, itu setan-setan masuk Islam. Itu, ya bukan jin, ya.
Intan datanya itu kan hadis lama. Hadis baru ini sekarang diganti, ya, itunya isinya diganti, bukan setan-setan, tetapi di hadis lama itu yang masih asli. Setan itu masuk Islam. Nah, sedangkan di Sahih Muslim, ya, nomor 2564, sesama Muslim adalah saudara. Ya, sesama Muslim saudara. Berarti kan gini logikanya teman-teman. Setan-setan masuk Islam, berarti setan-setan ini Muslim, betul nggak Kak? Ya, sedangkan sesama Muslim saudara. Berarti Islam ini, Uclim ini saudaraan sama setan. Nah, ini tidak disadari. Sebenarnya gini, mereka ini dipermainkan. Ya, dibingungkan oleh data yang satu dengan data yang lainnya, sengaja seperti gado-gado untuk tetap ya di dalam kesesatannya. Jadi begini Naura, yang kalian sembah itu bukan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, nggak ada kaitannya. Yang kalian bersekutu dengannya itu Raja Iblis. Ya, jadi Allah yang kalian panggil Subhanahu wa ta'ala itu Raja Iblis. Karena apa? Karena setan-setan masuk Islam. Ya. Terus di hadis lainnya yang sahih, ya 2564 itu sesama Muslim saudara. Ini sebenarnya kalau kalian cerdas, ya harusnya sudah meninggalkan. Apalagi di Sahih Muslim 5030. Ya, bacalah itu hadis. Di Sahih Muslim 5030 jelas di situ dituliskan bahwa orang-orang yang sholat di Jazirah Arab itu menyembah setan-setan. Itu jelas dituliskan. Kalian menyembah setan-setan. Ya, bersekutu dengan setan-setan. Makanya wajar di Sahih Muslim 5034 pendamping kalian itu dari golongan jin dan setan yang disebut Korin. Ya. Jadi semuanya setan gitu loh. Enggak usah bawa-bawa Matius ini dan itu. Bapak di situ, Allah Bapak itu bukan AWSWT. Makanya Intan ini secara pribadi ya. Setuju sih Allah ini diganti Elohim. Biar RT6 ini udah mati kutu. Ya lalu si Allah ini yang mereka sama-samakan dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub udah selesai. Ya. Terus Allahnya itu siapa? Karena kalau Elohim Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu kita ini suruh menjauhi setan-setan. Ya bahkan dibuang itu kan di gua-gua. Ya, itu sebagian di gua-gua, sebagian di jurang maut. Yang di gua-gua jadi bangsa jin, yang di jurang maut jadi malaikat maut. Persoalannya ya, Elohim kita itu sangat melarang dan ini berlaku turun-temurun selama-lamanya. Kita tidak boleh bergaul dengan bangsa jin. Itu tertulis di Imamat 17 ayat 7. Berlaku selama-lamanya dan turun-temurun. Sangat dilarang keras ya oleh Elohim kita. Lalu abad ke-7 malah kasih jin untuk pendamping umatnya. Ini kan berarti Allah yang beda. Elohim kita ini justru menyelamatkan umat dari seluruh malaikat maut. Karena seluruh malaikat maut itu utusan iblis. Ya, kok abad ke-7 malah matinya umatnya si Uclim ini diserahkan ke malaikat maut. Kan aneh nih, berarti kan diserahkan pada para malaikat iblis ini untuk dimakan ya, teman-teman. Elohim kita sangat memprotek kita supaya jangan berakhir dengan maut atau sakaratul maut. Abad ke-7 Allahnya malah mengatakan pada umatnya semuanya mengalami sakaratul maut atau maut, yang artinya dimakan iblis. Nah, berarti di situ kan persekutuannya dengan Raja Iblis. Karena gini, sakaratul maut atau maut ini akibat adanya persekutuan dengan bangsa setan. Ya, makanya terjadilah maut atau sakaratul maut, teman-teman. Itulah yang dihancurkan Tuhan Yesus Kristus kita. Tertulis di Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Yang dikalahkan oleh Tuhan kita. Ya, jadi maut ini kalau kita sederhanakan begini.
dulu Adam Hawa. Ya, ini memang diciptakan untuk menggantikan ya si iblis ini yang sudah terlanjur duluan dilempar ke bumi, teman-teman. Ya, ini untuk menggantikan agar manusia ini berkuasa di bumi ini. Itu kalian bisa baca di Kejadian 1 dan 2 ya. Nah, di Kejadian 3 si Adam Hawa ini sudah dilarang. Ya, jangan kau makan buah pengetahuan. Itu sebenarnya kalau di dalam teks aslinya, teman-teman, kalau di kita pahami, itu memasuki wilayah iblis. Tetapi ternyata dilanggar, teman-teman. Ya, Hawa itu akhirnya sama Adam harus keluar dari Eden. Karena apa? Karena sudah tahu pikiran yang jahat dan buruk. Itu tidak layak untuk berkuasa lagi, kuasanya hilang, makanya disebut kehilangan kemuliaan Allah. Keluarlah Adam Hawa ini dan masuk di dalam perangkap si iblis, masuk di dalam alamnya iblis ini, bumi ini nih kerajaannya iblis, teman-teman. Makanya kita harus keluar dari sini. Ya, terus anak turunannya kan akhirnya lahir di sini. Ya, di dalam lingkaran iblis, makanya simbolnya ular melingkari bumi. Ouroboros. Nah, teman-teman, Perjanjian Lama itu menggunakan ya hukum Taurat. Saat itu kemudian diberlakukan hukum Taurat untuk manusia itu bisa kembali kepada Elohim sehingga tidak berakhir dengan maut. Tetapi ternyata gagal karena ada 613 yang dinamakan mitzvot ya, yang harus dilakukan oleh manusia dan gagal itu. Ya, ini orang RT 6 gak paham masalah begini. Maka itulah teman-teman, firman Elohim inilah yang diutus oleh Bapa sendiri untuk menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu maut, agar manusia tidak dimakan iblis. Karena gini, ketika manusia ini tidak mampu kembali rohnya kepada Elohim, itu nanti dimakan iblis, jatuh ke jurang maut dan menjadi bagian mereka. Nah, istilahnya itu adalah maut, kebinasaan, kehancuran, itulah maut, sakaratul maut. Nah, kok ini aneh, teman-teman? Elohim kita sampai menurunkan firman-Nya untuk menyelesaikan persoalan terbesar ini, yaitu maut atau sakaratul maut. Ya, kok malah RT 6 awahnya malah menjerumuskan kepada maut atau sakaratul maut. Artinya, awalnya RT 6 ini justru mengempankan ya, mengorbankan umatnya agar dimakan para malaikatnya iblis. Itu artinya sakaratul maut. Ya, mengapa kita harus menyembah atau bersekutu dengan Yesus Kristus? Karena gini, teman-teman. Ya, ikatan tadi si naga besar atau si ular ini sangat kuat. Yang bisa mengalahkan itu yang harus lebih kuat secara frekuensi pikiran. Makanya yang diturunkan di tengah-tengah bumi ini itu adalah firman-Nya, kecerdasannya untuk melawan si iblis. Ya, kalian baca Ibrani 2 ayat 14 dan 15 itu, teman-teman. Ya. Makanya Elohim ini, teman-teman, menurunkan firman-Nya ini, mengutus firman-Nya ini untuk menjadi manusia. Itu ada beberapa alasan. Ya. Karena dosa itu mengikat di rahim, maka firman ini turun ke rahim dulu melalui Maria. Karena tadi ya manusia mau dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Itu tertulis Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, karena dosa mengikat di rahim, makanya firman Elohim melalui rahim dulu untuk sampai ke dunia manusia. Sebab kalau langsung dalam rupa energinya, teman-teman, dalam rupa rohnya, hancur bumi ini. Ya, makanya dia melalui rahim untuk sampai ke dunia manusia, dan nanti setelah melalui dunia manusia bisa turun ke jurang maut. Itulah kenapa firman Elohim ini menjadi daging, menjadi manusia, teman-teman. Ya, ada alasan kuat. Kalau dia tidak melalui menjadi manusia, hancur. Ya, sedangkan manusia masih terikat
ya, dalam pikirannya si iblis. Ketika hancur, udah tidak ada satupun yang bisa diselamatkan. Itulah alasannya kenapa dia itu harus melalui alam rahim dulu, kemudian baru masuk ke alam manusia, menjadi sama seperti kita. Ya, harusnya kita terima kasih. Dia merendahkan dirinya itu. Ya teman-teman. Karena apa teman-teman? Kenapa itu disebut ular tua? Ular ini simbol frekuensi teman-teman. Ya, kekuatan semua makhluk ada di dalam pikirannya termasuk kita. Nah, si iblis ini rajanya, Azazel ini teman-teman. Ini pikirannya sangat kuat. Karena dia makhluk pertama yang diciptakan. Tidak ada satupun yang tahu nama aslinya. Ya, Lucifer atau Azazel itu julukan. Azazel artinya yang dibuang. Lucifer itu artinya pembawa terang. Tetapi Intan nggak mau menyebutkan Lucifer ya. Enak aja gitu loh. Nah, teman-teman, karena dia itu memiliki frekuensi pikiran yang tinggi teman-teman, tetapi kemudian melawan Elohim, dia itu jatuh ke bawah dengan membawa pikiran yang tinggi menjadi lawan bagi Elohim. Jadi siapapun yang memiliki pikiran yang sama, yang buruk, yang jahat, sama seperti dia, itu tetap masuk ke dalam lingkaran dia. Nah, hal inilah yang tidak bisa dilakukan manusia lagi karena manusia sudah jatuh, sudah mengerti hal yang buruk dan jahat pikirannya. Itulah kenapa kita butuh bersekutu dengan kecerdasannya Elohim. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena frekuensi pikiran dia itu maha tinggi, tak terbatas, melampaui si ular tua ini. Ini yang tidak bisa disadari, yang tidak bisa ditangkap oleh RT6. Ya, mereka itu hanya ritual-ritual yang nggak ngerti, tetapi berujung maut, percuma. Semua kebaikan di atas muka bumi ini, entah itu bersembunyi di dalam topeng kasih, ya, atau merasa benar gitu loh, percuma kalau ujungnya maut. Jadi ciri-ciri utama lagi ya teman-teman, siapa Tuhan kita atau Allah kita. Dilihat apakah Allah atau Tuhannya di situ punya malaikat maut atau punya dewa maut. Kalau iya, berarti itu iblis. Ya. Kalau Elohim kita tidak, maut, malaikat-malaikat maut itu dibuang. Itu cirinya. Dan semua di luar kekristenan dan keyahudian itu mereka, agama-agama itu punya dewa maut, punya malaikat-malaikat maut. Ya, semuanya. Cuman kalau di luar Islam itu mengatakannya dewa maut. Ya, kalau Islam malaikat maut. Ini berarti Allahnya atau Tuhannya itu iblis. Karena semua dewa maut dan seluruh malaikat maut itu hanya patuh pada perintah iblis. Teman-teman. Dan di luar kekristenan, di luar keyahudian punya dewa-dewa maut dan malaikat-malaikat maut. Yaitu berarti iblis. Ya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman. Itulah alasan kenapa yang diturunkan, yang diutus oleh Bapa ini adalah firman-Nya atau kecerdasannya itu. Yang kita kemudian panggil Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa kita harus menyembah Yesus Kristus? Karena Bapa yang memerintahkan. Ya, Bapa yang memerintahkan kita untuk memuliakan Dia. Ya, makanya mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maksudnya anak itu firman-Nya. Kepadanya aku berkenan. Ya. Maka ada tertulis, siapa yang tidak menghormati anak tidak menghormati Bapa. Siapa yang tidak memuliakan anak tidak memuliakan Bapa. Ya. Nah, Tuhan mengatakan diberinya aku segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Jadi Bapa yang menyuruh kita menyembah Yesus Kristus. Bahkan Bapa mengatakan, yang tidak punya anak tidak akan pernah ada roh Allah diam di dalam dirinya. Artinya, siapapun yang tidak bersekutu dengan Yesus Kristus tidak memiliki roh Allah, tidak memiliki Bapa. Siapa yang tidak punya anak tidak punya Bapa tuh.